Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening. Halo siswa sekalian, kelas bimbingan belajar online bahasa Inggris. Welcome back to my class. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris. Untuk malam ini pelajaran kita adalah pelajaran lanjutan dari kelas sebelumnya, yaitu the use of to be, is, are in a sentence. Penggunaan kalimat to be, is, are dalam bentuk positif, negatif, dan kalimat bertanya. Ini judulnya adalah the use of to be, is, and are in positive, negative, and interrogative. Ini materinya sudah kita pelajari di kelas sebelumnya, namun penggunaannya hanya dalam bentuk kalimat positif saja. Nah, malam ini akan kita bahas is, are ini dalam bentuk negatif dan kalimat bertanya. Baik, saya jelaskan kembali pengertian to be itu apa dalam kalimat. To be dalam kalimat memiliki dua arti, yaitu yang pertama adalah dan yang kedua berada. Seperti yang kita pelajari bahwa to be berarti adalah ketika dipasangkan dengan kata noun atau kata benda. Kemudian to be dalam bentuk berada ketika dipasangkan dengan kata sifat atau adjektif dalam bahasa Inggris. Dan juga yang tidak boleh kita lupakan bahwa to be ternyata bisa meaningless atau tidak memiliki arti, akan tetapi tetap kita tulis dalam kalimat ketika itu dipasangkan dengan adjektif. Tadi ini yang berada ketika dia dipasangkan dengan keterangan tempat, adverb of place, misalnya market, hospital, classroom, meeting room, and etc. Baik, to be in positive sentences. To be in positive sentences. To be dalam kalimat-kalimat positif. Ini ada 1 sampai 5 kalimat. 1 sampai kalimat ini semuanya dalam kalimat positif. Ya, let's have a practice. Saya akan bacakan one by one. Nanti kalian tinggal mengikuti cara penyebutannya. Yang pertama, number 1, it is a charger. Charger ini adalah sebuah kata benda yang sudah kalian praktekkan sebelumnya. Is ini adalah bentuk to be. To be dalam bentuk positif. It is a charger. Ini adalah sebuah cas. Jadi boleh saja dia cas HP atau cas laptop. Tergantung, misalnya it is a smartphone charger atau it is a laptop charger. Kemudian in number 2, dalam kalimat yang kedua ini, my brother is a lawyer. My brother is a lawyer. Ini artinya saudara laki-laki saya. Jadi brother itu adalah saudara laki-laki, my itu artinya kepunyaan saya. Berarti kalau kita mengatakan my brother, berarti adalah saudara laki-laki saya. Is a lawyer. Is adalah sebuah lawyer adalah sebuah pekerjaan. Pekerjaan apa itu? Lawyer dalam bahasa Indonesia adalah pengacara. Oke, jadi ini artinya saudara laki-laki saya adalah seorang pengacara. Baik, yang ketiga, they are. Kenapa kita menggunakan kata are, to be-nya are? Karena di sini subjeknya lebih dari satu orang, yaitu they. In a hospital. Ini are ini dihubungkan dengan adverb of place, kata keterangan tempat, yaitu hospital, rumah sakit. Sehingga are ini berarti berada. Jadi berbeda dengan yang di atas. Mereka berada di sebuah rumah sakit. Ya. Okay, number 4. The sentence number 4. The health minister is in Mamuju Hospital to see the patients of corona. Ini health minister ini adalah menteri kesehatan. Kita menggunakan kata they karena kita sudah tahu bahwa health minister itu di Indonesia sudah jelas siapa. Ya, ini saya juga lupa namanya siapa, tapi yang jelas dia the health minister ini yang baru laki-laki ya. Kemudian to be-nya ini dihubungkan dengan kata keterangan tempat sehingga is ini artinya berada. Is in Mamuju Hospital to see, untuk melihat para pasien corona.
Ini Pak patient, ditambah S karena maksud saya adalah pasien-pasien, ya, jadi lebih dari satu. Number 4, very happy to see you here again. We are very happy. Kami sangat happy. Happy ini adalah adjective, sehingga are di sini meaningless, tidak memiliki arti. Akan tetapi tetap kita tuliskan dalam kalimat to see you here again. Saya sangat senang melihatmu berada di sini kembali. Oke, to see you here. Kenapa pakai to di sini? Karena adjective ketemu dengan kata kerja. Happy to see you. For example, I'm happy to see you. Baik, itu adalah positive sentence. Lanjut dalam bentuk to be in negative sentences. Ada 5 kalimat, saya praktekkan lagi, perhatikan, tinggal kalian mengulangi saja. He is not the doctor that I'm looking for. Saya ulang, he is not the doctor that I'm looking for. Dia bukan dokter yang saya cari. Dia bukan dokter yang saya cari. Berarti kan di sini kata is not. Ini is ditambahkan not, berarti dia bukan. Bukan, merujuk pada kata profesi, benda, yaitu doctor. Doctor itu adalah kata benda in English. Yang kedua, they are not in a good condition. They are not in a good condition. Artinya mereka tidak berada dalam kondisi yang baik. Oke. Ini adalah sebuah ekspresi, jangan dipisah ya. Ini sebuah ekspresi in a good condition, dalam kondisi yang baik. Ini kalau ditambahkan are not berarti tidak. Are ini merujuk kepada they. Kenapa menggunakan are? Karena subjeknya they, lebih dari satu orang. Tambahkan not saja sehingga dia menjadi kalimat negatif. 3. Number 3, people are not bored with the game of Free Fire. Nah, ini anak muda sekarang seringkali menggunakan game Free Fire. Orang-orang tidak bosan dengan game Free Fire. Ya, mungkin karena gamenya mengasihkan, menantang, dan lain-lain. People are not, di sini lagi-lagi menggunakan kata are tambah not, sebab di sini subjeknya orang, merujuk kepada orang banyak, people. Ya, baik. Number 4, this math task. Ini subjeknya, this math task. Apa itu task? Seperti yang kita perhatikan, task itu adalah sebuah tugas. Jadi tugas matematika ini is not very difficult for me. Tidak terlalu susah untuk saya. Is not. Kenapa pakai is? Karena tasnya cuma matematika saja, sehingga merujuk pada satu tugas. Maka kita menggunakan is tambah not. Baik. Number 5. Oppo. You know Oppo. Oppo ini adalah sebuah merek HP. Oppo is not a good smartphone for playing online game. Jadi artinya Oppo itu bukan sebuah HP yang bagus untuk bermain game online. Mungkin karena lelet. Ya. This is just example. Ini hanya sebuah contoh. Saya kebetulan mengambil HP Oppo. Jadi kalau adik-adik atau siswa sekalian punya HP Oppo, jangan tersinggung ya. Ini cuma contoh saja. Baik siswa sekalian, ini contoh di negative sentences. Sekarang yang ketiga adalah to be in interrogative sentence. Jadi to be dalam kalimat negatif. Ada 5 kalimat yang saya siapkan untuk kalian semua. Yang pertama adalah are you in the meeting room. Jadi kalau kita mau mengatakan apakah kamu, maka to be-nya dibalik. Tadinya to be-nya you are, kita balik saja menjadi are you in the meeting room. Apakah kamu berada di ruangan meeting itu? Jadi kalau kita janjian sama teman, kemudian kita tidak lihat, tanyakan sama dia, apakah kamu berada di ruangan meeting? Di ruangan rapat. Jadi meeting itu boleh pertemuan, boleh rapat. Ruangan adalah room adalah ruangan. Yang kedua, is your father. Is your father. Ini artinya apakah ayahmu angry, marah with you because of the bad math score you got. Ini artinya apakah ayahmu marah kepadamu karena apika yang jelek yang Anda dapatkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, is it your new bike? Ini bacanya is it. Jadi langsung disambung saja, is it. Jangan is it. Terkadang orang biasa pemula bahasa Inggris mengatakan is it. Mestinya adalah is it. Disambung ada z di sini penyebutannya ya. Is it your new bike? Ya, ini artinya apakah itu sepedamu yang baru? Ya. Kenapa Anda pakai are? Karena kita sepedanya yang kita tanyakan hanya satu saja, sehingga kita menggunakan it. Yang keempat, are
Jokowi and Donald Trump. Jadi kita menggunakan are karena yang kita tanyakan ada dua orang, Jokowi dan Donald Trump, sama-sama presiden ya. Are Jokowi and Donald Trump the president of a big country? Nah, apakah Jokowi dan Donald Trump ini adalah presiden di sebuah negara yang besar? Sebuah negara yang besar. Saya mengarah pada satu negara, yaitu Indonesia. Dua negara sebenarnya, tapi saya merujuk pada negara yang besar saja. Walaupun kita tahu bahwa mereka berada di negara yang berbeda, yaitu Indonesia dan Amerika. Saya ulang, di sini mengatakan apakah Jokowi dan Donald Trump. Jadi jangan mengatakan what Jokowi and Donald Trump. Ya, jangan memasukkan kata what, karena what itu artinya apa, tapi tidak digunakan dalam pertanyaan seperti ini. Yang kelima adalah, is this your private room? Is this your private room? Apakah ini adalah ruangan pribadi Anda? Apakah ini adalah ruangan pribadi Anda? Jadi, siswa sekalian, inilah beberapa contoh penggunaan to be dalam tiga penggunaan yang berbeda. Yang pertama dalam bentuk positif, yang kedua dalam bentuk negatif, yang ketiga dalam bentuk bertanya. Jadi positif, negatif, interrogatif. Baik, kalau dalam bentuk positif, is-nya tidak ditambahkan dengan apapun, sehingga dia hanya berdiri dalam independent to be. Kemudian dalam bentuk negatif, to be-nya itu ditambahkan menggunakan kata not, sehingga itu merujuk pada kalimat negatif. Is not, are not, atau am not. Kemudian dalam bentuk pertanyaan, to be-nya hanya ditulis pada awal kalimat saja, sehingga pertanyaannya berarti apakah, are you, apakah kamu, is this, apakah ini, dan lain-lain. Baik siswa sekalian, kita sudah pelajari materinya, sekarang kita lanjut. Let's practice. Ayo kita praktek ya. Semakin banyak kita praktek, semakin bagus bahasa Inggris kita. Instruksinya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan bentuk positif, negatif, dan bertanya. Jadi satu kalimat ini kalian menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan 3 bentuk sekaligus, yaitu dalam bentuk positif, dalam bentuk negatif, dan dalam bentuk bertanya. Kemudian instruksi kedua adalah rekamlah suara Anda dan masukkan ke grup WhatsApp yang kita miliki. Ya, bimbingan belajar online bahasa Inggris with Mr. Aslan. Kalimatnya adalah Jokowi adalah Presiden Indonesia. Nah, silakan kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Pertama dalam bentuk positif, kedua negatif, ketiga pertanyaan. Yang kedua sama, itu adalah rumah sakit khusus untuk pasien corona. Jadi kalau rumah sakit itu adalah hospital, ini ya rumah sakit, hospital, sedangkan khusus itu artinya dalam bahasa Inggris special for. Ini dibalik saja, corona, for patient of corona, tambahkan saja of patient of corona. Baik siswa sekalian, itulah beberapa penjelasan tentang penggunaan to be, am, is, are dalam 3 bentuk yang berbeda, yaitu positif, negatif, dan bertanya. Thank you. Thank you very much for your participation in this material. Terima kasih banyak atas perhatiannya di materi pada malam ini, dan materi kita akan dilanjutkan nanti. Penggunaan to be dalam bentuk lampau, yaitu was and were. Boleh kalian cari di internet penggunaan to be dalam bentuk lampau, supaya nanti pembahasannya bisa lebih mantap, karena kita sudah mengetahui lebih awal materinya. To be continued ini artinya akan dilanjutkan nanti. Baik, thank you very much for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.